Tiba di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pilot berkewarganegaraan Malaysia itu kedapatan membawa 26 kg butir pil ekstasi dan 4 gram sabu di dalam kopernya. Pilot Malaysia ditangkap jadi kurir 25 kg ekstasi dan sabu, terbang dalam pengaruh narkoba. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, dimurahkan rezeki. Amin. Hari-hari ini viral ada seorang pilot dari negara Malaysia yang coba menyelundupkan dadah atau narkoba ke Indonesia. Dan anehnya, dia bisa lolos dari pemeriksaan sewaktu di airport KLIA Malaysia. Mari sahabat-sahabat semua kita tengok video ini bersama-sama. Pilot Malaysia ditangkap jadi kurir 25 kg ekstasi dan sabu, terbang dalam pengaruh narkoba. Pilot maskapai Malaysia Airlines, Muhammad Saufi bin Othman, tak pernah menyangka perjalanannya dari Kuala Lumpur menuju Jakarta akan berakhir di balik jeruji besi. Pria berusia 39 tahun itu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta setelah kedapatan membawa puluhan kilogram narkotika yang disembunyikan di dalam koper pribadinya. Modus yang digunakan cukup berani. Ia memanfaatkan jalur khusus kru pesawat atau crew channel agar lolos dari pemeriksaan ketat yang biasa dilakukan terhadap penumpang. Namun, gerak-geriknya justru memancing kecurigaan petugas bea cukai saat koper dan ranselnya melewati mesin X-ray. Pemeriksaan membuktikan kecurigaan itu. Di dalam koper ditemukan 14 bungkus besar berisi 70.114 butir ekstasi dengan berat lebih dari 25 kg. Petugas juga menemukan 4 gram sabu di antara barang pribadinya. Yang lebih mengejutkan, pilot yang baru saja menerbangkan pesawat MH727 rute Kuala Lumpur Jakarta dengan sekitar 170 penumpang itu ternyata sedang berada di bawah pengaruh narkoba. Hasil tes urin menunjukkan ia positif mengonsumsi 3 jenis zat terlarang sekaligus, yakni sabu, ekstasi dan kokain. Dalam pemeriksaan, Muhammad Saufi mengaku tergiur bayaran sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekitar Rp193 juta hingga Rp220 juta untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jakarta. Setibanya di Indonesia, ia hanya diminta menunggu di hotel hingga barang haram itu diambil oleh orang yang telah ditentukan. Penyidik kemudian mengungkap fakta lain. Aksi ini diduga bukan yang pertama. Muhammad Saufi disebut sudah 3 kali terlibat penyelundupan narkotika lintas negara. Percobaan ketiganya inilah yang akhirnya berhasil digagalkan aparat. Setelah penangkapan pilot Malaysia ini, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri masih memburu jaringan internasional yang diduga mengendalikan penyelundupan tersebut. Muhammad Saufi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Ia dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman sangat berat, mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati apabila seluruh unsur pidananya terbukti di persidangan. Sementara itu, Malaysia Airlines menyatakan akan bersikap kooperatif membantu proses penyidikan. Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memberikan pendampingan konsuler kepada warganya dengan tetap menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia. Bisa dilihat di depan kamera bahwa hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir. Pada saat datang, kemudian dari analisa intelijen, kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh pilot yang bersangkutan, inisial MS, warga negara Malaysia, 39 tahun, dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata yang bersangkutan membawa 14 bungkus ekstasi, seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, plus 4 gram. Dan yang lebih membahayakan, dia pun mengkonsumsi narkoba sewaktu menerbangkan pesawat. Betul-betul gila ini. Bagaimana dia berani menerbangkan pesawat di waktu dia mengkonsumsi dadah. Sebab apa? Bukan nyawanya sendiri yang jadi taruhan, tapi nyawa orang banyak yang berada di pesawat ikut terancam.
Seorang pilot asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta setelah kedapatan membawa lebih dari 70.000 butir barang terlarang dari Kuala Lumpur. Penangkapan terjadi saat koper miliknya diperiksa menggunakan mesin X-ray dan petugas menemukan sekitar 25 kg barang terlarang di dalamnya. Yang lebih mengejutkan, hasil tes urin menunjukkan pilot tersebut positif menggunakan barang terlarang tersebut. Padahal dia baru saja menerbangkan pesawat menuju Jakarta. Yang bikin gue heran adalah gimana caranya dia bisa lolos di Bandara Kuala Lumpur. Apakah ada sesuatu di balik ini semua? Namun ini ketahuan begitu ketika melewati X-ray. Jadi terdeteksi ya teman kumparan. Dan pada saat itulah langsung akhirnya ketahuan nih sama pihak Bea Cukai. Dan ini nggak hanya satu kali ya teman kumparan, ini bukan kali pertama yang dilakukan oleh pilot tersebut, tapi ini sudah yang kesekian kalinya ya. Jadi udah pernah 2 kali membawa 7 kg sabu menyelundupkan ke Jakarta, dan juga sudah pernah menyelundupkan narkotika juga ke Sabah ya. Dan ini kali ini yang diselundupkan itu sejumlah 26 kg ekstasi. Ini kejadiannya itu, tersangka itu ketahuan dan akhirnya diamankan itu di area kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari Selasa tanggal 28 Juli. Ini merupakan kasus yang sudah diungkap juga ya oleh Ditipit Narkoba Bareskrim Polri yang menetapkan seorang pilot warga negara asing bernama M. Saufi bin Othman sebagai tersangka kasus penyelundupan 70.114 butir ekstasi seberat 26 kg. Jadi ketahuannya itu pengungkapan kasusnya itu berawal saat petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan bagasi penumpang internasional menggunakan mesin X-ray. Jadi pesawatnya berangkat dari Kuala Lumpur ya Kak, dari Malaysia, dari Kuala Lumpur menuju Jakarta dengan maskapai Malaysia Airlines. Nomor penerbangannya MH727. Umur tersangka berapa? Ini umur tersangkanya 39 tahun ya teman kumparan. Jadi ini merupakan kasus pilot Malaysia Airlines ya, yang kemudian sudah menjadi tersangka pembawa ekstasi sejumlah 26 kg. Walaupun padahal sang pilot ini kan melewati jalur kru penerbangan ya, bukan jalur penumpang teman kumparan. Tapi nah ini udah diungkap juga nih sama pihak Bea Cukai ya, yang mengungkapkan kasus ini bermula dari analisis intelijen pihaknya terhadap pilot penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur Jakarta yang mendarat di Bandara Cengkareng atau Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 malam. Nah ini hasil pemeriksaannya, ini menemukan 14 bungkus berisi sekitar 70.000 butir ekstasi di dalam koper dan 4 gram sabu di tas tangan tersangka. Mengapa sih seorang pilot berani membawa narkotika? Ini pihak Bea Cukai menduga pelaku itu merasa akan lebih mudah melewati pemeriksaan karena memperoleh jalur khusus kru pesawat. Dan disampaikan juga setelah ini pihak dari Bea Cukai juga tentunya akan memperketat pengecekan jalur pilot dan kru lainnya. Dan kasus ini saat ini sudah dilimpahkan ke Bareskrim Polri ya teman kumparan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan juga sudah ditahan ya di rutan Bareskrim Polri. Narkobanya ini teman kumparan itu kan diselundupkan di dalam koper yang kemudian ditutup begitu ya dengan pakaian. Tiba di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, pilot berkewarganegaraan Malaysia itu kedapatan membawa 26 kg butir pil ekstasi dan 4 gram sabu di dalam kopernya. Pelaku mengaku diminta oleh seseorang untuk membawa barang haram itu ke Jakarta dengan imbalan uang sebesar Rp50.000 Malaysia atau setara dengan 220 juta rupiah. Cuba selundup bahan terlarang RM45 juta, juruterbang Malaysia ditahan di Jakarta. Elok-elok kerja, lakukan dengan baik. Jangan buat perkara yang membinasakan diri. Jadikan iktibar, jadikan pengajaran buat yang lain. Ingat, nak kaya, kena kerja dengan baik. Nak kaya,
tiada jalan pintas. Seperti itu sahabat-sahabat semua. Disayangkan dia sudah mau menjadi seorang pilot. Menjadi seorang pilot dengan gaji yang sangat besar. Tapi mengapa dia malah mencari masalah? Bukannya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan keluarganya. Ya namanya manusia, dengan gaji tinggi pun dia belum cukup, jadi dia mau cari uang yang lebih. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.